Yoloha semuanya, gimana event NNN hari ke-6 kalian di tahun ini? Apakah kalian gak sengaja nemu gambar waifu kalian bertebaran di beranda sosmed kalian, lalu tereliminasi dari event ini gara-gara kilaf? Gak mungkin lah ya. Gue yakin kalian kuat menahan event Triple N di tahun ini. Buat yang gak tahu apa itu event NNN, bersyukurlah dan pertahankan kepolosan kalian semua. Oke lah, daripada gabut mandangi waifu kalian di Pixiv, mending kalian semua nonton WAM 2 yang mau ngalur anime yang digadang-gadang bisa disandingkan dengan Lord of the Kangharam Babang Kirito dari SEO, di mana anime ini berkisah tentang seorang siswa SMA yang dijuluki sebagai pemburu game ampas, yang pada suatu ketika ia yang sudah menamatkan game yang dikatakan paling ampas oleh banyak gamer, memutuskan buat menjajal game yang dijuluki sebagai game dewa, karena mekanik gameplay, view, dan juga feeling yang disajikan oleh game ini, seolah-olah membuat playernya terbawa masuk ke dalam dunia yang baru. Oke lah, sebelum kita mulai videonya, kalian bisa support gue dengan nge-push tombol subrek, like, dan juga lonceng notifikasi di bawah, biar kalian semua gak ketinggalan alur cerita anime gue yang lainnya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk aja ke alur ceritanya. Anime ini dibuka dengan memperlihatkan sesosok pegulat berkajut gemas yang baru aja mengalahkan sesosok dewa jahat berwujud naga raksasa. Berkat kekuatan si pegulat berkajut gemas yang bernama Sanraku ini, dunia tersebut bisa terbebas dari ancaman sang dewa jahat. Di saat-saat yang membahagiakan itu, secara tiba-tiba... Oh, ternyata Sanraku hanyalah seorang player yang baru aja menamatkan game VR berjudul Fairia Chronicle Online. Dia pun nampak sangat senang karena baru aja menamatkan game yang sangat terkenal akan keampasannya. Narator kemudian menjelaskan bahwa game VR memang lagi sangat trennya, namun dari sekian banyaknya mahakarya, tidak sedikit pula banyak developer game yang menciptakan game ampas entah dari segi bug, mekanik gameplay, ataupun masalah-masalah lainnya. Meskipun disebut game ampas, tapi nggak sedikit juga banyak orang yang masih ingin menjajal semua game ampas itu. Dan salah satunya ialah MC anime ini, yang bernama asli Izutome Rakuro. Sate, tsugi wa dono kuso ge o yarou ka? Keesokan harinya, terlihat Izutome yang baru aja mau berangkat sekolah dan mendapati kupu-kupu emaknya yang terbang di ruang tamu. Sebelum berangkat, ia pun memberitahukan ke emaknya bahwa ada seekor kupu-kupu yang terlepas dari kotaknya. Sesampai di sekolah, nampak seorang gadis kawaii yang sedang memperhatikan Izutome dan seperti lagi-lagi yang berbicara dengannya. Namun di saat si gadis yang udah siap mental jiwa dan raga, sayangnya ia harus kedahuluan sama bestinya Izutome. Di sore harinya, terlihat si gadis kawaii yang ternyata bernama Saigare yang baru saja memasuki toko penjual game VR yang dimiliki oleh seorang wanita yang bernama Iwakami Mana. Melihat si Rei yang celingak-celinguk di tokonya, Mbak Mana kayaknya tahu Rei sedang jatuh hati kepada Izutome yang telah menjadi langganan di tokonya. Setelah menjelaskan apa yang lagi Izutome lakukan, Rei yang sempat diberitahu oleh sang kakak soal game Fairia Ampas itu pun mengetahui betapa sulit dan gilanya orang-orang yang menjajal game ampas itu. Mbak Mana pun menambahkan jika ente kagak pro mekanik game macam Elden Ring atau sejenisnya, bahkan bos tutorial aja gak mungkin bisa dikalahkan. Dan ia sempat mendengar dari temannya Izutome bahwa si Izutome mampu mengalahkan last boss cuma dengan kostum pegulat bersepak gemes yang kita lihat di awal scene tadi. Di tengah perbincangan yang ada, Rei pun harus dibuat sangat terkejut karena secara tiba-tiba... Singkat waktu, Mbak Mana pun sangat terkejut karena Izutome yang mampu menamatkan Fairia Ampas cuma dalam beberapa hari saja. Setelah Izutome mencurahkan segenap emosinya, perihal Biankerok yang hampir menghancurkan dunia, yang gak lain ialah elf goblok yang disepak sama Sanraku alias Izutome sebelumnya. Ia pun memberitahukan ada jeda waktu 3 menit setelah ia berhasil mengalahkan sang dewa jahat, yang seperti yang kalian ketahui sebelumnya nih ya, Sanraku menggunakan 3 menit itu buat nyepak si NPC beban itu. Bersama dengan itu, Rei terlihat ikut bahagia melihat sang pujaan hati yang sangat bersemangat di sana. Melihat Izutome yang menghela napasnya karena game terampasnya udah tamat, Mbak Mana pun menyarankan supaya Izutome menjajal game dewa alias game mahakarya. Karena paling tidak jika Izutome mulai bosan sama game ampas, ia bisa refreshing sesekali dengan game VR full dive yang dijuluki sebagai game dewa karena telah dimainkan lebih dari 30 juta orang
meski baru rilis tahun lalu. Shangri-La Frontier. Alasan utama kenapa Mbak Mana menyarankan supaya main game itu, gak lain karena ia ingin membantu mendekatkan hubungan antara Rei dan juga Hizutome. Rei yang sadar pun hanya bisa memerah karena mengetahui kode yang diberikan sama Mbak Mana barusan. Singkat cerita, setelah membaca ulasan game itu di mbah Google, Hizutome pun memutuskan buat menjajal game dewa itu. Begitu mengetahui developernya adalah Utopia Entertainment Software yang didirikan oleh sang programmer VR jenius yang bernama Sukuri Tsukuyo. Begitu masuk, nampaklah Hizutome yang disambut oleh banyak sekali opsi pembuatan avatar. Saking lamanya bermain game ampas, Hizutome sampai mengatai dirinya sendiri kampungan karena sangat heboh di saat lagi membuat karakter. Setelah cukup lama mengatur ABCD-nya, akhirnya avatar milik Hizutome pun telah selesai. Rupanya, ada aja tipe player kayak gini. Ia dengan sangat goblok mementingkan attack ketimbang defense. Kalau mau disamain mungkin Hizutome itu kebalikan dari Maple dari Bofuri, yang hanya mementingkan defense ketimbang attack-nya. Meskipun sangat goblok, namun Hizutome cukup cerdas karena demi memaksimalkan potensi attack miliknya, ia menjual seluruh perlengkapan beginnernya dan berhasil mendapatkan 9.000 kredit poin. Nggak cuma menjual perlengkapan yang ada, Hizutome bahkan terlihat memakai topeng burung yang sangat aneh. 結果こうなるのは必然である Setelah masukkan nama Sanraku untuk menjadi IGN-nya, Hizutome yang mulai sekarang bakal kita sebut sebagai Sanraku pun terlihat bersiap buat login ke dalam gamenya. Saking gak sabarannya, Sanraku sampai nge-skip prolog game itu dong. Begitu ia membuka matanya, alangkah terkejutnya Sanraku karena mendapati betapa realistisnya game itu. Ia semakin dibuat sangat terkejut di saat menyadari pergerakan avatarnya yang udah kaya di dunia nyata. Setelah melakukan sedikit pemanasan, Sanraku terlihat mengambil ancang-ancang untuk berlari. Sumpah ya, kalau ada game kayak gini sih pasti para gamer rela buat banting tulang lebih keras lagi demi bisa membeli game ini sekaligus sama VR full dive-nya. Setelah mengagumi betapa hebatnya pemandangan dunia itu, Sanraku yang berniat ke kota awalnya bernama Kota Verstia pun harus mendapati sedikit halangan di saat ada seekor goblin yang bersiap menyerangnya. Sanraku yang agak terkejut pun berniat memulai adu mekanik pertamanya di game dewa itu. Ia terlihat mengeluarkan 2 belati dari inventorinya, sampai pada akhirnya... Easy peasy lemon squeezy. One hit, one kill pun dapat Sanraku berikan pada goblin tersebut. Nggak cuma naik level, bahkan Sanraku juga mendapatkan sebuah kapak kecil yang dirasa nggak ada gunanya sama sekali. Karena durabilitasnya yang tinggal setengah doang. Baru aja selesai menghabisi seekor goblin, Sanraku kini harus menghadapi seekor monster yang jauh lebih berbahaya ketimbang monster kroco tadi. Wedan sekali, Sanraku pun sempat terkejut sesaat karena mendapati seekor monster kelinci bernama Purple Bunny yang berusaha menumbangkan sebuah pohon dengan sangat EZ-nya. Bukannya takut, Sanraku malah semakin bersemangat karena akhirnya ia bisa menjajal monster kuat meskipun baru login beberapa menit saja. Setelah berhasil mendaratkan satu critical hit ke monster itu, namun sayangnya Purple Bunny masih bisa bertahan dan terlihat akan menyerang balik. Hingga pada akhirnya... Setelah berhasil mengalahkan seekor Purple Bunny, Sanraku yang awalnya kecewa karena gak dapat drop item pisau itu pun langsung beralih fokus. Begitu mengetahui sistem skill game itu, yang bisa diperoleh berdasarkan aksi yang dilakukan sama si player sendiri. Mengetahui hal itu, Sanraku jadi ingin coba semua gerakan yang selama ini ingin dia coba sebelumnya. Sanraku pun semakin bersemangat karena baru menyadari game dewa memang gak bisa disandingkan sama game ampas yang sering terjadi banyak bug di sana. Mulai dari musuh rendering, tembus tembok sampai bisa ngeliat dunia pemrograman, sampai dengan menyerang monster yang seolah tembus tanpa ada satupun damage yang masuk. Setelah mengetahui betapa sempurnanya sistem game Shangri-La Frontier itu, Sanraku pun bersiap untuk nge-hunting drop item belati merah yang dipakai sama Purple Bunny tadi.
Tragis sekali. Baru beberapa jam saja, Sanraku telah berhasil naik level 12. Dirinya pun ternyata masukkan 5 status poinnya ke status STR, dan sisanya dimasukkan ke status luck miliknya. Sanraku pun merasa agak lelah karena baru aja berburu 50 purple bunny hanya untuk mendapatkan 2 bilah belati milik mereka. Setelah memeriksa skill baru miliknya, Sanraku yang pengen balik ke jalur awal ke kota Verstia pun harus dibuat mengurungkan niatnya, begitu menyadari ia telah melenceng cukup jauh dari kota awalnya. Maka dari itu ia memutuskan buat pergi ke kota Sekendil yang jauh lebih dekat di posisinya saat ini. Namun baru aja keluar dari hutan, sayangnya satu-satunya akses menuju kota Sekendil terlihat terhalang oleh seekor ular besar yang merupakan bos area di wilayah itu. Tapi bukan mencari cara atau rute lainnya, Sanraku malah terlihat bersemangat karena monster di hadapannya saat ini pasti jauh lebih kuat dari monster-monster yang ia kalahkan di dalam hutan barusan. Normalnya, bos area itu harusnya bisa dikalahkan oleh sebuah party, namun enggak bagi Sanraku yang telah mainkan banyak sekali game ampas, dan ia sangat yakin serangan setiap monster berjenis ular pasti enggak akan jauh dari serangan pelilit, menggigit, menyabet, menelan mangsa, dan memberikan racun. Di lain sisi, di tengah aksi sangar yang dilakukan oleh Sanraku tadi, terlihat banyak ya orang yang melirik pada seorang ksatria berzirah lengkap yang berdiri dengan sangat gagahnya di tengah gerbang kota. Diketahuilah si ksatria rupanya adalah player kelas tinggi di dalam game itu. Dan tanpa disangka-sangka, sosok di balik ksatria gagah itu ternyata adalah Saigare yang lagi nyari Izutome yang selalu memakai igen yang sama di setiap game yang ia mainkan. すれ違っちゃったのかな。 Sementara itu, berkat menjual semua equipment beginnernya, Sanraku jadi bisa bergerak dengan sangat lincahnya dikala sedang beradu mekanik melawan bos area penjaga jembatan Sekondil. Dengan sangat edannya, Sanraku menganggap remeh si bos area dan merasa yakin bisa menang tanpa luka sama sekali. Shock karena belati beginnernya patah, Sanraku yang gak punya pilihan lain pun mau gak mau harus menggunakan 2 belati purple bunny yang telah susah payah ia kumpulkan sebelumnya. Sampai pada akhirnya... Gobloy sekali! Tanpa memperhitungkan momentum pergerakan si bos area, alhasil Sanraku harus terkena racun, ia memberikan damage 1 HP per 10 detik. Tapi bukannya kabur, Sanraku justru semakin bersemangat dan merasa takkan mungkin kalah hanya karena disemprot racun seperti itu. Ia pun terus beradu mekanik, sembari menganalisa situasi dan cara untuk memenangkannya di selang waktu yang hanya bersisa 4 menit saja sebelum HP-nya mencapai angka 0. Berdasarkan pengalamannya melawan Purple Bunny sebelumnya, Sanraku meyakini kunci utama untuk melakukan critical hit terletak pada titik vital dari targetnya. Hingga pada akhirnya... Sungguh wedan sekali. Serangan kritikal pun terus tercipta karena Sanraku yang terus-menerus menyerang titik yang sama tanpa henti. Serangan itu jelas membuat si bos area kesakitan karena tubuhnya terus tercabik-cabik oleh belati gandanya Sanraku. Namun yang terjadi... Jelas MC kita ini gak bakal kalah begitu aja. Sanraku telah menahan rang ular itu menggunakan kedua belatinya. Perlawanan Sanraku gak berhenti sampai sana saja. Ia yang belum kehabisan akal dan semangat pun langsung melakukan counter attack di saat itu juga. Setelah berhasil mengalahkan bos area itu, Sanraku yang gak punya waktu buat selebrasi ataupun memasukkan poin status pun harus pelaju dengan waktu sebelum dirinya modiar karena racun yang ia terima sebelumnya. Tanpa pikir panjang, ia langsung masukkan sebagian poin statusnya ke status stamina dan juga kelincahan. Shin beralih memperlihatkan sepasang buciners yang lagi ngobrol di depan gerbang kota Sekondil. Di tengah si cowok yang mengesepukan dirinya sendiri di hadapan ceweknya yang baru pertama kali main game itu, secara tiba-tiba... Mengira Sanraku adalah seekor monster, sontak si cewek yang bernama Mia pun langsung refleks menodongkan panahnya dengan niatan memudarkannya.
Namun untungnya si cowok yang bernama Reiji langsung menghentikannya karena ia tahu Sanraku bukanlah monster, melainkan player seperti mereka. Reiji pun turut memperingati pacarnya untuk tidak memodiarkan sesama player kalau tidak mau terstempel logo player killing di IG-nya. Dilihat dari kondisinya, Reiji bisa tahu Sanraku sedang membutuhkan penawar racun atau penginapan untuk checkpoint. リスポーンポイント更新にならないから Melihat betapa peka dan baiknya si Reiji, Mia pun semakin kelepek-kelepek dan menganggap pacarnya itu emang player sepunya SLF. ありがとう青木鳥の人 Di lain sisi, nabrak ke Sanraku yang kepanikan karena XP yang ia miliki hanya tersisa sebiji. Tak ingin berbasa-basi, Sanraku pun langsung berlari ke ruangannya. Begitu diberitahu nomor ruangannya adalah 102. 早くベッド貸して Untungnya, Sanraku masih sempat melakukan checkpoint di kasur penginapan itu. Bersama dengan itu, Sanraku pun terpaksa logout karena penalti yang ia dapatkan barusan. Setelah login kembali, Sanraku yang berteriak akan menjadi player terbaik seantero leaderboard SLF di tengah jalan. Hal itu membuatnya jadi pusat perhatian semua orang yang melintas di sekitar sana. はいまずは服買います Karena semua hinaan barusan, Sanraku pun langsung membeli setelan baju di toko pakaian. Sedangkan untuk senjatanya, ia terlihat mendatangi seorang blacksmith yang enggan buat membeli kapak goblin miliknya. Tak lama setelah itu, Sanraku yang membandingkan equipmentnya Pak Lixnya dengan Vorpal Bunny. Jelas langsung diluruskan bahwa asalnya daggernya Vorpal Bunny itu terhitung equipment yang cukup langka. Dan kalau pengen yang lebih bagus dari dagger itu, Pak Lix menyarankan supaya Sanraku membuat senjata dari bahan-bahan yang tentunya harus ia kumpulkan dengan cara menambang. Dan lokasi terbaiknya berada di perbatasan wilayah Sekondil dan kota ketiga terdrema. の Sanraku pun mulai emosi karena baru mendapatkan 2 biji besi, meski sudah menambang 30 menitan. Dan parahnya, pergerakannya menjadi sangat lamban karena wilayah rawa yang mengelilingi area penambangan di sana. Ujian kesabaran Sanraku pun tak berhenti sampai sana saja. Karena ketika ada seekor kodok kotak yang terus menggali rawa di belakangnya, Sanraku yang terus terkena cipratan rawa pun langsung naik pitam dan melampiaskan semua emosinya pada si kodok kotak itu. やってやら Tak lama kemudian, Sanraku yang melihat 2 player baru yang baru aja memasuki area penambangan. Ia menyadari bahwa cepat atau lambat, wilayah penambangan itu akan dipenuhi oleh banyak player yang juga ingin membuat senjata di blacksmith sepertinya. Gak pengen ada persaingan perebutan mineral tambang, Sanraku pun berniat mengumpulkan banyak mineral untuk berjaga-jaga. たった3時間で随分と集めてきたな。 Paling saya pun terkejut karena Sanraku yang berhasil mendapatkan banyak sekali biji besi meski baru 3 jam menambang. Di tengah Sanraku yang lagi milih senjata di menu pembuatan, Paling siap pun terkejut karena Sanraku yang bahkan telah mendapatkan fosil peti mati rawa. Paling siap menawarkan supaya Sanraku membuat sebuah belati yang dinamai belati rawa. Singkat cerita, setelah melakukan beberapa persiapan, akhirnya sepasang belati rawa yang ia minta tadi kini telah jadi dan siap untuk digunakan. Setelah mengagumi betapa hebatnya belati barunya itu, Sanraku pun hanya bisa terkejut dengan betapa responsifnya NPC di dalam game SLF. Si Palixa kemudian memperingati Sanraku untuk tidak keluar rumah saat malam hari karena monster di malam hari yang sangat berbeda dari monster di siang hari. Meski telah diperingati seperti itu, namun sayangnya... レベル上げといこうじゃないか Scene beralih ke bos area yang dikalahkan oleh Sanraku sebelumnya. Nampaklah area yang masih menyusuri jejak sang pujaan hati yang tak kunjung tiba di first dia. Feeling yang mengatakan Sanraku nge-skip wilayah newbie dan lanjut ke sekondil usai mengalahkan bos area perbatasan. Enchant Hellflame Apocalypse! Ya nggak heran sih ya. Dengan equipment dan juga reputasi yang gak main-main, jelas saja Ray pasti bisa mengalahkan bos area itu dengan satu serangan. Meski agak mustahil untuk seorang newbie bisa mengalahkan monster itu, namun Ray yakin akan beda ceritanya jika Sanraku yang melakukannya. Di lain sisi, nampaknya Sanraku yang saat ini sedang menghadapi seekor monster yang bernama Red Cap Goblin. Berbeda hal dengan Goblin biasa yang sangat lemah, Red Cap Goblin memiliki statistik yang jauh di atas Goblin biasa. Terlepas dari statistik kekuatannya, ada satu kesamaan yang tak seharusnya dimiliki oleh monster kuat seperti yang satu ini. 使ってきて
Sungguh gak manuk akal. Menghadapi seekor Red Cap Goblin saja sudah membuat Sanraku kewalahan. Namun kini ia malah harus menghadapi lebih banyak Red Cap Goblin yang bersiap menerjangnya kapanpun. Sanraku yang sempat kepikiran untuk kabur pun langsung tersadar bahwa kata kabur sama sekali gak ada di dalam kamus besar kehidupannya. Namun di saat Sanraku yang lagi beradu mekanik solo versus squad melawan para Goblin, secara tiba-tiba このゲームを舐めていた。 entah apa yang terjadi sebenarnya, tapi yang pasti empasan barusan langsung musnahkan para Red Cap Goblin di saat itu juga. Tapi kayak biasanya, bukannya takut atau langsung kabur dari sana, Sanraku malah merasa tertantang begitu melihat sosok yang muncul di hadapannya saat ini. Unique monster. Scene kemudian berpindah ke perusahaan Utopia. Jauh di dalam ruang penyimpanan data, terlihat ada sebuah PC yang gak cuma menunjukkan semua aktivitas player SLF, melainkan juga menunjukkan progress story dari game tersebut. Sementara itu, terlihat Rei yang saat ini sedang bertanya soal Sanraku pada sepasang buciners yang kita lihat di awal cerita tadi. 三楽という名前だった。 Karena kurangnya pengetahuan dasar tentang game, Mia yang mengira Rei adalah seekor monster, dirinya pun berniat untuk menembaknya, namun Reiji langsung menghentikannya dan memberitahukan bahwa orang di hadapan mereka saat ini adalah player seperti mereka. Setelah memberitahukan lokasi, ciri-ciri, dan keadaan Sanraku yang terkena racun bos area, sontak hal itu membuat Rei terkejut, karena itu artinya Sanraku benar-benar telah mengalahkan bos area itu seorang diri. Sebagai tanda terima kasih darinya, Rei terlihat memberi Mia sebuah item gelang teleportasi koordinat sebelum akhirnya ia pergi dari sana. 受け取って。 Seperginya Rei, Reiji pun terkejut di saat melihat emblem yang terpampang jelas di mantelnya Rei tadi. Karena emblem itu merupakan emblem yang dimiliki oleh klan pemburu monster unik, Lycaon Sang Next Slayer. Mia yang gak paham pun diberitahukan bahwa monster unik adalah monster spesial yang memiliki nama julukan serta eksistensi yang sangat penting di dunia Shangri-La Frontier, di mana monster unik tak akan bisa respon lagi jika telah berhasil dikalahkan. Dan diketahui terdapat 7 monster unik yang dijuluki sebagai 7 Colossus yang tersebar luas ke penjuru dunia SLF. Dan tiap-tiap monster itu memiliki kondisi kemunculan mereka masing-masing. Karena ketujuh monster itu jugalah banyak top player yang membentuk klan hanya untuk mengalahkan mereka semua. Reiji turut memberitahukan bahwa sejak game SLF ini dirilis, dan meski telah dimainkan oleh lebih dari 30 juta player, tapi belum ada satupun player yang bisa mengalahkan satupun monster Colossus itu. ユニークモンスターのリカオーンに遭遇しました。 Sungguh edan sekali. Meski baru beberapa hari main, dan meski level Sanraku saat ini masih sangat rendah, tapi ia sudah harus berhadapan dengan salah satu dari 7 monster Colossus yang bernama Lycaon Sang Next Slayer. Meski tahu kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk menang, tapi Sanraku yang sudah menjajal puluhan game ampas yang memiliki mekanik tersulit pun jelas takkan kabur dari tantangan di hadapannya saat ini. Meski ia mengatakan hal itu, tapi jantung dan juga keringat dinginnya mencerminkan hal sebaliknya. Sanraku yakin ia pasti sudah mokat kalau nggak punya skill perfect parry. Dia juga yakin bahwa satu kali saja ia lengah, maka yang menantinya hanyalah penalti kematian. Setelah berganti belati ke Vorpal Chopper, Sanraku juga meningkatkan speed menghindarnya menggunakan skill slide step-nya. Bersama dengan cahaya bulan yang mulai tertutupi oleh awan, perlahan Lycaon mulai bersatu dengan kegelapan malam yang jelas membuat suasana di sekitar Sanraku jadi semakin mencekam. Hingga sesaat kemudian, bermodalkan insting, pengalaman, dan refleks speednya yang gak ngotak, Sanraku terus mampu memblokir, menghindar, bahkan melakukan serangan balik pada monster unik itu. Ia pun harus dibuat sangat terkejut, karena ternyata Lycaon juga bisa berteleportasi tepat di belakangnya. Lycaon terus melakukan pola serangan yang sama, menghilang di dalam kegelapan, lalu muncul dan juga menyerang. Namun di suatu ketika, Sanraku seperti menyadari sesuatu, yang mana ia terlihat bersiap di saat sinar bulan, yang mulai menyinari area di sekitarnya. Di tengah Sanraku yang terus menciptakan critical hit di setiap serangannya,
Ia pun terlihat sangat menikmati suasana itu yang telah maco adrenalinnya yang merupakan pro player game ampas. Namun sayangnya, 俺は今ゲームをスライド sontak Senraku pun sangat terkejut karena Lee Kaon yang baru aja melolong sehingga membuat tubuhnya terkena debuff lumpuh selama beberapa detik. Waktu itu pun lebih dari cukup untuk si Lee Kaon mengeluarkan skill ultinya. 今何をされた Di tengah ketidakpahaman apa yang terjadi barusan, Senraku hanya bisa meratapi kekalahannya yang cukup beruntung karena masih bisa hidup dengan sisa HP sebiji. Ia kemudian mengatai kekuatan Lee Kaon yang sama sekali nggak adil. Namun meski begitu, kekuatan dahsyat itu masih diatur oleh sebuah program yang artinya masih ada kesempatan untuk mengalahkannya. Senraku pun bersumpah akan mengalahkannya suatu saat nanti. Ia bahkan minta Lee Kaon sang Next Slayer untuk jangan sampai kalah dari siapapun. Singkat cerita, sebelum Senraku di penginapan kota, dirinya harus dibuat sangat terkejut karena baru aja terkena debuff permanen yang disebut sebagai kutukan tanda Lee Kaon. Yang mana kutukan itu membuat korbannya tak akan bisa memakai pelindung di bagian yang terkena tanda Lee Kaon itu. これ積んでね Senraku mau gak mau harus menerima konsekuensi yang sangat merugikan. Terlepas dari debuff no armor itu, ada pula debuff yang cukup menguntungkan, tapi juga sangat merugikan di saat yang bersamaan. Mulai dari para monster lemah yang akan menjauhinya, ekstra efek di saat ngobrol sama NPC, sampai dengan memiliki resistensi terhadap intervensi sihir. Meski kutukan itu sangat kuat, tapi masih ada dua cara untuk menghilangkannya. Yang pertama ialah doa pendeta tertinggi, dan yang kedua adalah mengalahkan Lee Kaon itu sendiri. こんなの Singkat waktu, Senraku terlihat menenangkan diri dengan mengingat 3 kunci utama dalam menghadapi game ampas. Hati yang sabar, mental baja, dan kepala yang dingin. Setelah itu, Senraku pun agak terkejut karena ia naik 10 level meski tidak mengalahkan Lee Kaon. Karena hal itu juga banyak skillnya yang berkembang, serta penambahan banyak status poin yang dirasa harus ia atur secara bijak. Namun ia sempat terhenti dan kembali emosi karena status vitality-nya yang kelewat rendah. Dan penyebabnya nggak lain karena ia yang kini nggak bisa memakai armor badan ataupun armor kaki sama sekali. Diri coba bisa berharap pada status speed dan juga status stamina-nya. Di luar status combat-nya itu, status luck-nya juga nggak kalah penting, yang mana Senraku meyakini momen di saat ia yang masih hidup, usai terkena ultinya Lee Kaon sebelumnya, pasti dikarenakan status keberuntungan yang ia miliki itu. Meski mencoba optimis, tapi Senraku masih pesimis status luck-nya itu benar-benar akan memiliki efek. Namun di tengah ia yang lagi nangis berharap kehokian akan jatuh padanya, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Singkat cerita, melihat kemunculan seekor vorpal yang sangat aneh, Senraku pun terus mengikutinya karena menduga akan mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa. Namun di saat si vorpal aneh itu yang dirasa udah terpojok, secara tidak terduga ini yang ia lakukan. Setelah si vorpal aneh masuki pintu aneh itu, sebelum ikut memasukinya juga, Senraku telah membaca tulisan skenario unik, undangan dari negeri kelinci. Ia pun teringat pernah membaca itu di situs ofisialnya, bahwa asalnya terdapat beberapa quest spesial yang disebut sebagai skenario unik, yang terkadang muncul secara random dan memiliki hadiah quest yang memiliki kualitas terbaik. Yang bahkan banyak klannya top player yang terobsesi mencari skenario unik demi bisa mendapatkan hadiahnya. Karena hal itulah Senraku pun langsung memasukinya tanpa mengetahui ada satu tulisan yang baru aja muncul setelahnya. Sesampai di negeri kelinci yang bernama Rapituza, kelinci aneh tadi muncul dan menyambut kedatangan Senraku di negeri para vorpal. Di mana ternyata aksi epic Senraku menghadapi Lee Kaon sang Next Slayer telah menjadi sebuah kisah heroik di negeri para vorpal. Vorpal cerita itu pun terus menyanjung betapa hebatnya aksi Senraku, terutama kondisi di mana Senraku yang ditandai menggunakan kutukan Lee Kaon, yang mana ternyata hal itu bukan semerta-merta tanda Senraku merupakan seekor mangsa, melainkan bentuk pengakuan Lee Kaon terhadap Senraku yang dianggap selevel dengannya. By the way, biar kalian semua gak bingung kenapa Senraku bisa diundang ke negeri itu, biar gue jelasin berdasarkan opini gue pribadi. Kemungkinan besar itu semua terjadi karena Senraku yang telah beradu mekanik melawan Lee Kaon menggunakan belati Verbal Chopper. Setelahnya,
Vorpal cerewet yang bernama Emul itu mengajaknya buat menemui bos Vorpal yang merupakan bapaknya. Setibanya mereka di istana Rabituza, Sanraku nampak sangat terpukau melihat betapa megahnya istana itu. Emul kemudian memberitahukan bahwa Sanraku adalah manusia pertama yang mengunjungi istana Rabituza. Mendengar hal itu, jelas Sanraku jadi sangat senang dan bersyukur karena telah ditandai oleh Lycaon. Sesampai mereka di depan ruangan bos Vorpal, Emul pun meminta izin untuk memasuki ruangan sang bapak. 待ってたぜあのワンコロってやつ Sontak Sanraku pun langsung diam matung melihat sosok bos Vorpal yang menyambutnya dengan gaya ala Yakuza. Bos Vorpal itu mengaku cukup tertarik dengan jiwa Vorpal yang dimiliki oleh Sanraku. Namun di tengah Sanraku yang perlahan mendekatinya, perasaan terintimidasi pun semakin pekat sehingga membuatnya banjir akan keringat dingin. いつで頭はファイスアッシュ裏に預ける気はねえかい Shin berpindah memperlihatkan Rei yang saat ini sedang mencari Sanraku di tokonya Mbak Mana. Setelah terkejut karena Mbak Mana yang tiba-tiba berbicara di sebelahnya, Mbak Mana pun terkejut karena Rei yang tak kunjung bertemu dengan Sanraku di SLF. Mbak Mana pun ngakak usai diberitahu si maniak game ampas yang nge-skip kota tutorial dan malah lanjut ke kota kedua setelah mengalahkan bos area perbatasan. Setelah menyemangati Rei yang bersedih, sempat-sempatnya Mbak Mana menggoda pelanggan favoritnya itu. てかさっさと告れ Shin beralih ke rumah keluarganya Hisutome. Nampaklah sang adik yang bernama Hisutome Rumi yang pamitan mau pergi kerja part-time. Sedangkan Sanraku terlihat sedang memeriksa skenario uniknya di situs ofisialnya SLF. Dan alangkah terkejutnya Sanraku karena skenario uniknya itu sangatlah berbeda dari yang dijelaskan oleh para player lainnya di situs itu. Dimulai dari pemicunya yang cuma harus mengalahkan monster yang lebih tinggi, Vorpal yang mengundangnya bukanlah Emul, melainkan kelinci spesial yang dibasmi oleh Sanraku di awal scene tadi, sampai dengan misi penumpasan ular Lagonia, dan mendapatkan sihir khusus enchant Vorpal. Setelah itu, Shin kembali ke momen sebelum Sanraku lockout dari SLF, di mana karena perjuangannya melawan Lycaon sebelumnya, hal itu membuat si bos Vorpal yang bernama Vasias ini tertarik dan menaruhkan Sanraku untuk dilatih olehnya. Mendengar hal itu, Sanraku pun menyadari dan menduga bahwa itu adalah quest pelatihan. Merasa itu adalah sebuah kesempatan emas baginya, jelas Sanraku langsung menerima tawaran itu. よろしくお願いします兄貴 Sontak Sanraku pun kaget karena mengira jawabannya barusan telah menyinggung sang bos Vorpal di hadapannya. Meski mencoba menjelaskannya, namun Vasias tetap melangkah perlahan mendekati Sanraku yang terlihat sangat ketakutan. Dan ternyata 分かってるじゃねえかあとはバシと呼びな setelahnya, Emul pun diberi tugas oleh sang bapak untuk mengurus Sanraku selama berada di Rabituza. Mendengar hal itu, jelas Emul pun sangat senang dan berjanji akan berjuang sekuat tenaga. Puri Indonesia. Emul yang ingin langsung membawa Sanraku berkeliling Rabituza, akan tetapi Sanraku meminta izin mau pergi beristirahat terlebih dahulu. Namun sebelum Sanraku diantar ke penginapan, Fast terhenti karena lupa memberikan sesuatu padanya. Sontak Sanraku pun sangat shock karena tidak hanya dipaksa memakai sebuah item bernama kalung Jawa Vorpal, tapi juga karena kalung itu memiliki debuff yang semakin membuat karakter Sanraku jadi makin ampas. Bayangin aja kalian main game, tapi XP yang kalian dapatkan dipangkas oleh sistem sebanyak 50% dalam kondisi nggak boleh memakai satupun armor sama sekali. 尋常ならざる苦難が必要 Meski debuff itu sangat meresahkan, tapi Sanraku juga mendapatkan keuntungan karena setiap naik level dengan kondisi itu, ia akan mendapatkan poin 2,5 kali lebih banyak dari biasanya. Sanraku pun sempat terkejut karena nggak dapat menemukan satupun informasi tentang kalung jiwa Vorpal, Vasias, Emul, ataupun tutorial memasuki istana Rabituza. Yang dengan kata lain, Sanraku merupakan satu-satunya player yang mengetahui tentang skenario unik itu. Tak lama kemudian, Sanraku yang melihat jam yang telah menunjukkan angka 11.32, ia pun bergegas buat login ke salah satu game ampas karena punya janji dengan salah satu teman online-nya di game BOL alias Berserk Online Passion. もちろんクソゲーである Kalian mau tahu kenapa game BOL ini disebut ampas? Biar gue jelasin secara singkat ya. Tidak hanya memiliki player aktif kurang dari 100 orang tiap harinya, tapi juga karena mekanik game ini yang benar-benar di luar nalar. Karena tepat setelah Sanraku bertemu dengan temannya untuk beradu mekanik, kalian bakal tahu alasan utama kenapa game ini disebut sebagai game ampas.
Ya, game ini gak memfikskan bugnya sama sekali, dan malah mengizinkan para playernya buat menggunakan setiap bug yang dapat mereka temukan. Teman sparringnya Sanraku yang bernama Mudor Kazuo ini terlihat memanfaatkan bug itu untuk menciptakan jurus tentakel yang biasa kalian lihat di manga atau anime yang sangat yabai. Adu mekanik sengit antar dua top player pun menjadi sebuah hiburan tersendiri bagi player lainnya. Dua player yang melihat hal itu pun langsung mengajak player lainnya buat nobar juga. Singkat cerita, setelah kalah dari Mudor Kazuo, mereka pun saling berbincang satu sama lain. Di tengah perbincangan, Mudor Kazuo memutuskan buat ikut main SLF setelah melihat betapa menggebu-gebunya Sanraku dikala menjelaskan soal 7 monster Colossus. Sanraku turut menjelaskan soal dirinya yang telah kalah dengan sangat sadisnya oleh salah satu monster unik itu yang galen adalah Lycaon sang Next Slayer. Mudor Kazuo kemudian memberitahukan soal teman mereka yang juga bermain game SLF. Wedan sekali, teman yang dimaksudkan oleh Mudor Kazuo barusan rupanya adalah seorang player gadis PK alias player killing yang baru aja menumpas banyak sekali player seorang diri. Singkat waktu, setelah diantarkan kembali ke kota manusia menggunakan pintu teleportasinya Emul, mereka rupanya ingin pergi ke kota ketiga Terdrema. Setelah cukup banyak penjelasan seputar game dan player di dunia SLF itu, akan tetapi meski Emul terus mengangguk, seolah paham dengan semua ucapan Sanraku barusan, namun nyatanya ia tidak memahami satupun maksud dari ucapan Sanraku. Sanraku pun terkejut di saat Emul yang ternyata bisa berparti dengannya. Tanpa pikir panjang, Sanraku pun langsung menerimanya begitu aja. Dan setelah memeriksa statusnya Emul, alangkah terkejutnya Sanraku karena semua status Emul yang jauh lebih tinggi darinya. Setelah itu, karena kecerobohan Sanraku yang lupa sistem pet dan juga monster yang bisa bicara itu nggak ada, hal itu membuat dua player cewek terkejut dan langsung mendekatinya. Gak pengen menjadi pusat perhatian semua orang, Sanraku pun langsung berlari pergi dari sana. Namun tanpa ia sadari salah satu cewek itu memotretnya secara ilegal dengan niatan menanyakan soal verbal unik itu kepada para player pusepu di forum SLF. Dirasa udah cukup aman, Sanraku pun berhenti di monster field yang ada di sekitar kota Sekondil. Ia pun berniat menjajal salah satu debuff kutukan Lycaon yang mengatakan bisa membuat monster berlevel rendah kabur darinya. Bener aja, seekor monster domba langsung lari terbirit-birit seolah habis ngeliat Saiton. Sanraku yang tak ingin melepaskan mangsanya pun langsung berlari mengejar domba itu. Dan dengan sangat cerdiknya, Sanraku mengimplementasikan hukum fisika dunia nyata ke dalam dunia SLF. Setelah menumpas monster domba tadi, Sanraku pun langsung memberitahu rencananya pada Emul. Yang mana ternyata rencananya sangatlah simpel dan juga sangat gobloy. Saat tiba mereka di area bos perbatasan Sekondil dan juga Terdrema, Sanraku pun kesal karena gak dapat menemukan apapun di sana. Ia tambah dibuat emosi karena area rawa itu sangat tidak menguntungkan untuk player bertipe speed sepertinya. Setelah mengingat kembali ucapan Emul yang memberitahukan informasi bos area itu yang bernama Boot Tiger, yang mana diketahui bos itu akan menyerang dari dalam tanah, dan cara satu-satunya untuk mengalahkannya hanyalah menghentikan pergerakannya saja. Baru aja mengingat hal itu, Emul mendeteksi dan memberitahu Sanraku bahwa monster itu akan muncul sebentar lagi.